Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita mulai di segmen ini, kami ingin informasikan terlebih dahulu kepada Anda bahwa Anda bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon kami dan juga WhatsApp interaktif kami untuk menanyakan seputar portofolio investasi Anda atau pertanyaan seputar pasar modal Indonesia. Dan langsung saja saya sapa Bapak Luki Bayu Purnomo yang sudah bergabung bersama kita kali ini selaku pengamat pasar modal. Selamat sore Pak Luki. Selamat sore, Ya, apa kabar Pak Luki? kabar baik. Kabar baik, luar biasa, sehat selalu tentunya ya Pak Luki ya. Pak Luki, ini kita lihat pergerakan market terutama indeks harga saham gabungan di hari ini kembali ditutup positif. Pak Luki, kita lihat sejumlah sentimen memang masih menjadi driver utama. Tapi apa kemudian yang bisa kita analisis dari laju IHSG di hari ini Pak Luki? Ya, pertama, indeks harga saham gabungan pada dasarnya masih berada pada teritori yang positif karena sebelumnya pekan lalu sudah bisa menguji level 5.800 dan saat ini kembali menguji level 5.800. Artinya kisaran 5.800 dan 5.700 itu memberikan sinyal positif untuk menguji angka psikologis 6.000. Dan kita ketahui bahwa saat ini pemerintah juga sedang berupaya untuk melakukan integrasi stimulus terkait dengan pemulihan ekonomi, di mana kita ketahui Q2 kita sedang mengalami kontraksi minus 5,32%, dan Q3 kita juga sudah minus 3,46%, dan ini menjadi salah satu momentum pemerintah untuk sebaiknya melihat bagaimana sentimen akhir tahun ini dikombinasi dengan berbagai macam kebijakan, salah satunya adalah kebijakan ekonomi. Dan kita ketahui untuk tahun 2021 BBN itu memiliki satu pendekatan yang baik untuk sektor-sektor yang ada di Indonesia, di mana kita lihat sektor-sektor yang ada di Indonesia tadi seperti infrastruktur, kemudian perbankan, kemudian industri dasar itu menjadi sektor pilihan untuk tahun 2021, sehingga dalam rangka melihat potensi indeks angka psikologis itu tentu pasar itu membobot bahwa ini momentum akhir tahun yang dapat dipergunakan untuk menyusun portofolio kembali. Oke, momentum akhir tahun, level psikologis 6.000 begitu ya. Kemudian ada satu pernyataan juga dari Pak Presiden ini menyatakan sinyal pemulihan ekonomi sudah semakin jelas terlihat terutama di kuartal 4 2020. Apakah kemudian indikasinya memang sudah jelas terlihat Pak Luki? Terutama kita masih di awal Desember, ini kita masih menghitung beberapa hari lagi untuk kemudian mengkonfirmasi terutama apakah memang pemulihan sudah jelas terlihat? Ya, menurut pandangan saya dari aspek ekonomi, kita itu tidak berada pada potensi reversal atau perbalikan arah. Tetapi targetnya itu adalah keluar dari zona negatif itu dulu. Nah, bahwa kalau dikatakan kita akan kembali kepada pemulihan lantas mengalami kondisi yang positif, saya kira angka tersebut masih menjadi konsensus untuk jangka menengah dan jangka panjang. Karena kalau kita lihat angka PDB sebelumnya itu ada di angka 5%, dan saat ini kita masih berada pada teritori minus 3,49% pada kuartal ketiga. Nah, begitu pernyataan tersebut saya kira untuk pernyataan jangka menengah dan panjang, tetapi untuk jangka pendek pemerintah sedang berusaha untuk melepaskan status perekonomian kita dari zona negatif itu dulu, saya kira. Oke, jadi memang akhirnya bagaimana kemudian perekonomian bisa pulih terutama keluar dari zona negatif. Nah, terkait dengan market sendiri Pak Luki, tadi ada level psikologis yang sudah disebutkan kurang lebih 6.000. Sementara hari ini IHSG berakhir di level 5.822, kenaikannya tidak begitu signifikan, hanya 0,15% terutama dibandingkan dengan 2 hari kemarin. Apakah kemudian kenaikan atau penguatan dari IHSG sudah mulai melambat atau justru memang harus slow terlebih dahulu begitu, atau justru ada koreksi yang sudah terlihat di depan? Ya, kalau kita kaitkan angka GDP Q1, Q2, Q3, dan kita akan menghadapi Q4 yang berikutnya, maka kita memiliki target untuk kuartal berikut ini di angka minus 2,50%. Dan itu berarti angka yang dapat diintegrasikan dengan kinerja indeks di level 5.000. Artinya at market di 6.000, maka PDB atau angka capaian pertumbuhan ekonomi ada di angka minus 2,50%. Dan itu menjadi angka yang rasional karena selama ini memang
pasar sedang berharap paling tidak kita lepas dulu dari teritori negatif untuk DKI, dan kebetulan indeks saat ini sudah menjadi salah satu market leader dalam aspek sentimen, di mana indeks cenderung menguat untuk menuju level 5.900 hingga 6.000 sebagai tetap psikologi. Oke, 5.900 hingga 6.000 ini masih berpotensi ditembus hingga akhir tahun atau justru jangkanya agak sedikit panjang, Pak Luki? Harusnya sebelum Natal indeks dapat menguji 6.000 karena kita perhatikan ada momentum entah itu Santa Claus Rally atau window dressing, ataukah memang pelaku pasar sedang mempersiapkan Januari Impact yang kita tahu bulan depan itu sudah bulan Januari, di mana itu adalah kesempatan bagi pelaku pasar untuk menata ulang portofolio mereka sebagai portofolio tahunan di awal tahun. Jadi momentum itu saya lihat menjadi momentum yang rasional karena targetnya juga tidak begitu tinggi, sehingga itu menjadi target yang harusnya dapat diwujudkan sebelum penutupan tahun atau sebelum akhir bulan Desember. Oke. Kemudian secara sektoral, saya tadi menyambung dari yang Anda sampaikan, di bulan Desember ini secara siklus begitu ya, biasanya memang terjadi kenaikan. Tapi sektor apa yang kemudian menarik untuk bisa dilihat, terutama untuk pemirsa yang mungkin cukup banyak investor retail, Pak Luki? Ya, pertama sektor yang dapat menjadi pilihan itu adalah sektor energi atau mining. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sektor yang berhubungan dengan banking dan perbankan. Kemudian sektor yang ketiga itu adalah sektor infrastruktur. Kemudian sektor pilihan yang keempat itu adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan basic industri atau industri dasar. Sementara sektor-sektor yang dapat dihindari itu adalah sektor properti dan sektor yang berhubungan dengan consumer goods. Oke, properti, consumer goods cenderung begitu ya tadi menurut view Anda dihindari, sementara mining, banking, infrastructure, basic industry sepertinya bisa menjadi sektor-sektor yang mungkin bisa dijadikan pilihan. Nah, terkait dengan penguatan indeks harga saham gabungan di hari ini begitu yang positif 0,15%, sejumlah saham menjadi penggerak atau gainers, ada BBRI di sana, ada BRIS, kemudian Waskita, LPKR yang sepertinya menguat cukup positif dan juga menjadi driver utama. Apakah kemudian terlihat dari saham-saham perbankan terutama BRIS dan juga BBRI, view-nya seperti apa kedua saham ini yang masih dalam satu grup begitu? Ya, pertama untuk BBRI dan BRIS, saya kira serta sentimen-sentimen di sektor perbankan yang tadi kita sampaikan, memang ada beberapa penting yang perlu diperhatikan, terutama kinerja rupiah terhadap US dollar, di mana rupiah saat ini dalam penutupan tahun pada umumnya secara penduduk itu rupiah cenderung mengalami pelemahan karena konsumsi dolar lebih di akhir tahun. Tetapi untuk kali ini rupiah terhadap dolar sudah ada di 14.200 dalam rupiah dapat menjadi sinyal bahwa sektor pasar masih menaruh perhatian terhadap volatilitas di sektor perbankan. Sektor BRI juga menguat itu dengan baik, sektor perbankan begitu ya bisa menjadi perhatian. Ada BRIS dan juga BBRI. Saya nanti tanyakan apakah ada level yang bisa dicermati untuk kedua saham ini, tapi nanti usai jeda Pak Luki, dan pemirsa IDX Second Session Closing akan segera kembali.